إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Niyatul lubsis saubil jadid, ini niat memakai pakaian yang baru. Setiap kali kita ingin memakai pakaian yang baru ditukar, baik itu tapi baju, kopiah, itu ada niat-niat tertentu agar kita memakai itu jadi pahala, bernilai pahala. Nah, jadi ini niat memakai pakaian yang baru. Satu, niatnya satrul aurati, niat menutup aurat. Nah, selama kita memakai itu dicatat sebagai pahala. Berapa jam kita memakai, selama belum dipacul, dicatat sebagai pahala. Karena niat kita menutup aurat. Yang kedua, izharun ni'mati, menampakkan nikmat Allah. Ini masuk dalam firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi kita memakai pakaian yang baru, niat menampakkan nikmat Allah dalam diri kita. Nah, berapa jam kalau kita memakai selama belum dipacul, dicatat sebagai pahala. Lain halnya orang tuh tahu pakai, nggak digusuk-gusuk pakainya tanpa ada niat apa-apa. Yang akan mendapatkan fadilat-fadilat. Ada niat. Nomor 3, izharul hamdi wa syukri lillahi azza wa jalla. Memakai pakaian yang baru itu tujuan menampakkan puji dan syukur bagi Allah azza wa jalla. Tujuan supaya di hati ini tumbuh syukur. Semakin pakaian itu larang, mewah, semakin bertambah syukurnya. Yang hatinya mensyukuri nikmat Allah ini. Fatahmaduhu min qalbik, engkau puji Allah dari hati engkau. Hati ingat bahwa ini pakaian yang baru, nikmat dari Allah. Syukur aku diberinya. Bukti syukur aku pakai untuk menutup aurat. Aku pakai untuk ibadah sembahyang. Likaunihi razaqaka thawban jadidan, karena Allah memberi rezeki akan engkau berupa pakaian yang baru. Berapa banyak orang-orang yang kata kawan menukar pakaian yang baru karena duitnya kada cukup. Kalau duit bisa genapkah rumah tangga aja. Ada kawan nukar pakaian yang baru. Nah, kita kawan nukar pakaian yang baru atau diberi kurang, hendaklah kita syukur kepada Allah. Ingat di hati bahwa ini nikmat dari Allah.
buktikan bahwa beribadah, bahwa sembahyang. Nah, karena kita akan dapat rezeki lagi untuk menukar pakaian itu. Tampul ini berisi pakaian yang juga, ini bersembahyang ke masjid pakainya. Ini ada orang kesayangan nukar pakaian yang juga, ini setahun sekali aja memakai bila hari raya. Bila ada hari raya, jarang dipakainya. Nah, ini ngarannya nak penampilan aja. Ada mensyukuri. Allah nang tukang beri itu bangga kalau dipakai, apalagi untuk sembahyang, untuk ibadah. Seminggu sekali ke hari Jumat atau hari biasa bahalat hari pakainya. Tujuan mensyukuri. Nah, karena Allah memudahkan rezeki, kalau pulang kita menukar kepala. Kita telah memberi orang pakaian. Bila dipakai orang terus kita asa sapala berinya. Kita asa ungah berian kita tuh dipakai orang. Akhirnya kita loh nak beri ya pulang. Nah, itulah contohnya supaya mudah paham. Mun kita tuh memberi orang baju atau topi, sekali suah kita melihat yang memakai, itu harus suah lagi. Kita kulir memberi usia jadi kita diberiakannya ke lain. Alhamdulillah lap batis belinya di rumah, lap aja aja kak. Kali suah melihat yang memakai. Lalu kita asal ada sepala, dan enak lagi tuh beri. Jadi pakai. Seburuk duit ada nukar. Itu nang iyanya kita nikmati. Kita nikmati. Yang keempat, al-inkisar wal khudu' lillah. Inkisar, merasa hina diri dan merasa rendah diri lillah bagi Allah. Nah, ketika kita dapat pakaian yang baru, lalu kita pakai, itu kita merasakan kita ini luar biasa hinanya di hadapan Allah. Nah, mulia itu Allah. Betapa miskinnya kita di hadapan Allah. Yang maha kaya itu Allah. Buktinya kita diberinya, diberinya duit, kita kalau menukar pakaian. Atau memang langsung diberi orang pakaian yang juga. Di sini kita menyadari bahwa kita memang fakir miskin, memerlukan pakaian. Yang maha kaya itu hanya Allah. Wa ada mutakaburi ala ahadin minal makhlukin, dan ketiadaan menyombongkan diri atas salah seorang dari makhluk Allah. Jangan ada memakai pakaian yang baru itu menyombongkan diri. Asa ungah, asa bangga, asa agak, nah jangan ada. Kita memakai baju nang anyar, tapi nang anyar, selawat nang anyar, pakaian nang lain, surban nang anyar. Jangan ada menyombongkan diri. Niat kita semata mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan menyombongkan diri. 5 warada fil hadis, karena sesuatu yang datang dalam hadis, annahu bahwasanya Nabi bersabda, man labisa sauba syuhratin adallahu Allah ala rusuil ashad. Siapa memakai pakaian tujuannya untuk masyhur, yang memakai pakaian yang kayak apa kan, model supaya viral. Artinya bukan karena Allah. Adallahullah, menghinakan akan dia oleh Allah ala ru'usil ashad, atas kepala-kepala makhluk berada di mahsyar. Di padang mahsyar diumumkan, didengar oleh beberapa juta manusia.
bahwa kita suatu hari memakai pakaian yang enggak hanya untuk viral aja, bukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, niat kita bagus sih. Jadi pakaian buka, pahala dapat, Allah senang. Niat bagus. Dan yang kelima, niat memakai pakaian yang baru. Istisharul hulalil ladzi yuksi Allah azza wa jalla ahlal jannah. Istisharul hulal, merasakan di dalam hatinya nih akan pakaian-pakaian yang memberikan akan dia oleh Allah akan penduduk surga. Di waktu memakai pakaian yang buga, yang merasa kayaknya nah Allah memberi pakaian orang ahli surga, bahkan ahli surga itu harap daripada ini nang pakaian dunia aja asa bangga kan sudah. Nah, buga mana larang, mana bagusuk pulang. Nah, kita merasakan pakaian surga lebih indah pada ini. Seindah apapun pakaian kita dalam dunia, itunya 1/100 keindahan pakaian surga. 99 lagi keindahannya dalam surga itu. Seindah apapun pakaian yang kita pakai dalam dunia, cuma itu 1/100. Di surga pol 100%. Fatuhsinu nafsaka limisliha, engkau baguskan diri engkau untuk seumpama pakaian-pakaian surga. Nah, jadi kita memakai pakaian yang buga, nang liwah, niat tetap mensyukuri nikmat Allah. Ini gambaran yang kau pakai, ini gambaran nikmat surga, pakaian surga yang lebih indah 100 kali lipat daripada yang ada. Fatadfa'uka lifi'lil amali shalihah, mendoronglah pakaian tadi akan engkau untuk memperbuat amal-amal saleh. Hatta takuna min ahli jannah, sehingga adalah engkau termasuk ahli surga. Surga itu pakaian yang paling mewah. Di surga itu kan ada tingkatan nomor 1, nomor 2, nomor 3 pakaian yang kata itu mewah berdaan. Di dunia masih bertingkatan. Ini paharatnya, ini panahnya, ini perendahnya. Ada tingkatannya tuh kalau dunia. Di surga rata-rata pakaian mewah berdaan. Palingan tingkatan surganya berbeda-beda. Ini tak banyak amaliyahnya, tak harap surganya. Tak luas. Tapi kalau pakaian-pakaian surga diberikan kepada ahli surga, sama pada mewah. Niyatu dukhulis suq. Nah, ini bilang niat masuk pasar. Bila kita masuk ke pasar, bila ada niat yang bagus itu pahala kita. Kita masuk ke pasar. Bila pasar itu kayak mall, bila masuk udah gerenang pintu mall, berarti masuk pasar udah. Mall pasar. Bila kita pasar-pasar yang biasa, bila kita masuk batas pasar sudah gerbang pasar. Nah, berarti kita masuk pasar. Nah, di sini kita perlu niat.
Bila kita berniat pahala dan kita dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang ada di pasar. Pun kita kalau niat tertentu masuk pasar kada pahala dan kada ada jaminan dilindungi dari bahaya-bahaya. Pertama, niat masuk pasar itu zikrullah subhanahu wa ta'ala. Niat zikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah. Kan kebanyakan orang-orang di pasar itu lupa dengan Allah karena asyiknya memandang dagangan-dagangan. Nang berdagang ulang lupa kepada Allah karena asyiknya memperhatikan pengunjung. Dan orang lihat tawari barang. Lupanya kepada Allah. Kita nang ke pasar lupa kepada Allah karena macam-macam yang dilihat. Ubah-ubah yang dilihat nih. Nah berarti kita masuk ke pasar ke tempat yang situ perkumpulan orang-orang yang lupa kepada Allah. Nah begitu kita masuk ke sana, niat kita berzikir di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah. Jadi begitu masuk memandang indah-indah, masya Allah ya, ini ciptaan Allah. Niat kita zikir bang. Melihat padang sayur, macam-macam bentuk sayur. Yang manusia kada bisa mengolah kayak itu. Begitu melihat di hati ingat, masya Allah, luar biasa Allah mampu menciptakan sayur mayur yang sangat manfaat bagi manusia. Zikirnya sudah. Zikir itu kan mesti dimuntung di hati lebih harap. Kalau di tengah pasar tuh zikir di hati ya. Melihat pakaian-pakaian orang di toko harap-harap itu masya Allah. Nikmat-nikmat Allah yang dipajang. Nikmat-nikmat Allah dipajang di situ. Siapa ampunnya kada tahu belum. Nah kita zikir ingat kepada Allah bisa melihat apa yang bagus-bagus di pasar itu. Menandingi dosa. Karena kadang-kadang gitu juga di pasar tuh melihat dosa. Melihat di binian yang kayak itu, yang kayak ini pakaiannya. Jadi dosa gitu. Jadi supaya menandingi bahkan mengatasi. Begitu melihat sesuatu yang indah-indah, ingat kepada Allah Sang Penciptanya. Berarti kita berzikir di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah. Nah kalau kita berada di pasar, sekali kita ingat kepada Allah di tengah pasar, sekali kita ingat kepada Allah karena memandang keajaiban yang ada di pasar itu sama ini berzikir lisan 1.000.000 kali mengucap Allah. Ini ingat ya. Kenapa? Karena waktu di pasar tuh orang banyak lupa. Bila kada ada kajinya, begitu masuk pasar macam-macam dilihat. Itu melupakan Allah Ta'ala. Inang berdagang paginya, wah orang jadi itinya berarti orang tawarinya. Istilahnya di pasar tuh bilang 90% orang-orang yang lupa kepada Allah di pasar. Nah begitu kita di pasar ingat kepada Allah, walau sekali sama kita ingat kepada Allah di luar pasar 1.000.000 kali. Kenapa ganangnya? Dikarenakan kita berada di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah.
Di situ andaikan kita dibukakan hijab, banyak benar syaitannya di pasar. Mampu berzikir di tengah syaitan yang banyak. Mampu mengingat Allah di tengah-tengah banyak syaitan di situ. Nah di sini Allah sangat bangga diberikan nilai harap nilainya. Jangankan masuk ke pasar, anak sebelum pintu gerbangnya dia sudah melupakan Allah. Daripada dahsyatnya godaan di pasar. Hanya orang yang ada ilmunya yang mampu mengingat Allah di tengah pasar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menceritakan banyak ulama-ulama Bahari pagi-pagi tolong ke pasar putar-putar duit. Ada betul tukar ada. Ketika ditanya, sini mendapat fadilat ingat kepada Allah di tengah pasar. Nang mana orang-orang berlupa kepada Allah. Ini soksin ke pasar pulang, di foto pasar banyak. Misal pasar Sabtu, nah hari Sabtu itu banyak orang. Itu banyak melupakan kita untuk Allah Ta'ala. Nanang kedua, niat kita masuk pasar tuh assalamu halaman talqa, memberi salam atas orang yang engkau jumpai. Niat hati bila berteman kawan dengan pasar memberi salam. Ya, pas berteman kawan begitu parah, assalamualaikum. Jadi jajak kawan, waalaikumsalam. Kita ada niat bila berteman kepatuhan itu di pasar, di konyok-konyok di pasar beri salam. Nanti niat yang bagus sudah. Begitu berteman diberi salam. Pahala lagi, niat tadi udah berpahala. Memberi salam berpahala. Jadi bagi orang yang ada ilmunya mudah mencari pahala. Sebagaimana mudah orang mencari dosa. Yang ketiga, niat masuk ke pasar itu hal ityanu bidu'ai dukhlisu. Mendatangkan. Maksudnya membaca dengan doa masuk pasar. Nah itu. Apakah pasarnya hendak membaca doa masuk pasar dari Rasulullah? Nabi ada mengajarkan bila masuk pasar baca doa itu. Jadi kada hendak bertukar, kada hendak dapat fadilat membaca doa masuk pasar. Nah pada doanya, nah di bawah ada halus-halus tulisannya tuh. Yang nomor 257. Nah situ ada wa mimma warada fi doa iduflisu. Setengah hadis nang datang doa masuk pasar. Ialah ma akhrajahu Tirmidzi, hadis yang meriwayatkan akan diuli Imam At-Tirmidzi. Juz 5 halaman 491. Rakam nomor hadis 3438 nomor hadis. Min hadis Umar, hadis sirat Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda. Ya Nabi, man dakhala suqa, siapa masuk ke pasar. Faqala, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut. Nah, bertambah daripada biasa wirid, wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Baik itu bilang wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
bacaan masuk pasar. Nah, apa fadilatnya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Mencatat Allah untuknya 1 juta kebaikan atau 1 juta pahala. Hari itu 1 juta dapat pahala. Wa maha anu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah hapus daripada 1 juta dosa kecil. Wa rafa'alahu alfa alfi derajah, mengangkat Allah baginya 1 juta derajat. Ayo bayangkan. Makanya banyak ulama zaman dulu, jadi Imam Al-Ghazali, lah pasar seminggu sekali, itu orang banyak. Nah, pagi-pagi ke pasar di sini nih, ada dapat tukar, ada putar pasar. Ketika ditemuin apa? Harusnya dapat fadilat membaca itu di tengah pasar. Asal nyarinya apa? Asal mendengar munbahilin, tutup kaca hilin ini orang kada melihat karimut montong. Kada mesti harus turun dari kendaraan di sini, kendaraan santai, kendaraan yang putar di pasar. Tapi ini membaca itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali membaca itu dapat pahala 1 juta, menghapus dosa kecil 1 juta, diangkat derajat 1 juta. Baru sekali membaca. Kita baca diulang-ulangi selama di pasar, putar-putar pasar, kita ulang-ulangi, pagi tambah lagi. Nah, hadis dari Imam At-Tirmidzi. Jadi aku ke pasar nih, hendak membaca doa yang datang dari Nabi, hendak mendapatkan fadilatnya. Begitu sampai ke pasar, bacanya juga ya. Nah, dapat fadilat. Beramal kita di rumah belum tentu hari itu dapat 1 juta pahala. Belum tentu kita dapat menggugurkan 1 juta dosa kecil. Tapi membaca itu di tengah-tengah pasar, dan di situ kumpulan syaitan, dapat 1 juta. Nah, jadi sekali-sekali dicobakan. Ada hafal, tulis. Di HP dah kalian, buka HP. Dikira orang membuka kitab ya, padahal membaca tulisan itu. Pengarim udah montong dulu. Nangaran HP dikira orang hanya membaca kitab kawan. Padahal membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ujar Imam An-Nawawi, bila dapat ilmu itu sekali barang dicobakan supaya lepas dari tuntutan ilmu. Ini kita tahu, bila kita kada mengamalkan, di akhirat kita ditanya, disangsi ulang. Nah minimal jin kalau ilmu itu sekali barang kau tak amalkan bila ada kau tiap hari, supaya kita di akhirat selamat dari tuntutan ilmu itu. Tidak kita dituntutnya, kenapa kada diamalkan? Di kita bisa banyak kesibukan, sekali barang aturannya mengamalkannya. Al-Ibyan doa itu tulis. Nah ini pasar. Nah lain kita bertoko di pinggir jalan, cuma bukan wilayah pasar. Lain lagi, itu lain pasar Pak. Bisa pendengar di pasar ini, bangunan yang disediakan khusus bagi orang berdagang di situ. Nah, bangunan yang disediakan oleh pemerintah khusus bagi orang berdagang di situ.
Itu nangaran sok pasar. Namun kita membangun di halaman kios, supermarket, itu lain pasar. Pasar. Ada pendapat fadilat yang 1 juta membaca ini. Palingan membaca ini 1/10 aja kayak biasa. Karena yang membaca bukan di pasar, di toko, lain pada pasar. Karena di toko nang kita nang di pinggir halaman ini bukan tempat kumpulan syaitan. Kalau di pasar tuh hari pasar tuh berkumpulan syaitannya. Yang dapat fadilatnya kita membaca, kita berzikir di tengah-tengah kumpulan situ banyak banget syaitannya berkeliaran. Jadi jangan heran melihat tuan guru ke pasar tuh setiap minggu. Dari pasar hari Senin di paringin ke pasar sudah terus. Putar balik sudah. Jangan heran sini ada ilmunya. Sidin jadi pahala. Nanang keempat, niat masuk pasar itu talabur rezeki, menuntut rezeki atau mencari rezeki. Ke pasar yang mencari rezeki. Mau ada duit, bawa duit. Pas ada menaksir, apakah wadai atau makanan? No, karena rezeki. Ada rancangan kada asal bertukar. Kamu ke pasar ini anak membaca gereja, tabarruk dan bacaan yang dari Nabi. Wah, ke pasar baca. Nah, cuma kadang-kadang adalah ya kasih melihat sesuatu kepingin tukari. Nah, dapat rezeki. Talabur rizki. Nang kelima, ru'yatul ni'amillah wa syukri alaiha. Memandang nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat. Nah, aku ke pasar nih nak memandang nikmat Allah. Tulang bersandai-sandai orang yang ditampilkan baju, begitu gantung baju. Itu nikmat-nikmat Allah yang dipajang. Cuma siapa pemiliknya kita tidak tahu. Seakan-akan ucap pakaian nah ini aku nikmat Allah siapa hendak. Yo aku ini nikmat Allah ya tapi siapa hendak. Dan jadi kita tujuan apa? Melihat nikmat Allah. Oh bagusnya warna hijau nikmat Allah. Ini bagusnya warna biru nikmat Allah. Begitu melihat indah, lalu bersyukur. Syukur aku ini masih diberi mata, penglihatan mata kamu lihat yang hambang hijau kuning. Coba bayangkan awak sehat, duit banyak, mata ada kamu lihat lagi. Ini syukur-syukur mata masih melihat. Bagusnya warna hijau, bagusnya warna biru. Ini bercampur pelang hijau putih misalnya. Alhamdulillah ya masih melihat mata tahun warna-warni. Ada sedikit orang matanya kada kamu melihat lagi. Kada kamu bedakan warna lagi. Duit banyak, awak sehat. Mata kada hawas lagi. Nanang keenam, niat masuk pasar itu al-iqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, mencontoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada sekali dua ke pasar di sini. Sampai ke pasar dibaca sini, baca. Ini betul tukar. Dan sini betul tukar bawa seorang sahabat yang membawakan ke dapur sini. Di sini saya Syekh Ahkupi, pemilik sesuatu lebih layak, lebih pantas membawanya. Jadi kata waduan Nabi sini membawa seorang berdoa ini bekantona bawa seorang. Ada menyuruh orang seorang belimbay kada.
Justru pemilik sesuatu lebih berhak untuk membawanya. Idin batu tukar ke pasar, sedang di rumah tangga, bawa seorang pulang. Bagi sidin jadi pahala terus. Ini ke pasar niat bagus jadi pahala. Batu tukar sedang rumah tangga jadi pahala. Nah, niat mengikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nang ketujuh, niat masuk pasar. Nang ketujuh ini tanggalnya sedikit. Ini orang yang punya keberanian. Kenapa? Al-amru bil ma'ruf, menyuruh dengan kebaikan, wan nahyu melarang anil munkari, dari kemungkaran. Nah, ini bagi orang yang jiwanya ada keberanian. Melihat kemungkaran di pasar, nyawa ini menagur. Nah, bagi pengaman, bagus niat itu ya. Pengaman pasar. Terpol PPK di situ ke pasar. Niat itu aja. Niat yang bermaruf nahi mungkar. Di pahalanya ke pasar. Polisi ke pasar. Niatnya kayak dinas. Niat apa? Andaikan ada kemungkaran, ketagur kayak. Karena orang biasa melihat orang pakaian dinas polisi itu menagur, yang harus wani melawan. Nah, tuh kawannya menggunakan niat yang ketujuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Atau orang itu tuan guru yang terkenal, nyaman niat amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu melihat di pasar ada berbuat kemungkaran, jadi menagur. Orang tahu pada tuan guru, ini guru. Walaupun kada masih, cuma ini guru. Kata nyaman. Amun nang bertagur ini satpol PP kada, polisi kada, tuan guru kada. Urus diri sendiri ya. Nah, itu kan jawabannya. Nah, dilawan nih apa bisa bakal lahiat? Alimnya hikam meja. Memang kita kada alim. Di nomor 7 ini niat amar ma'ruf nahi mungkar sebagai orang yang ada kemampuan imma tuan guru wa imma pejabat tadi, petugas satpol PP atau polisi. Nang ke-8, niat masuk pasar itu i'anatul dhaif, menolong orang yang lemah. Baik lemah kondisi ataupun lemah ekonomi. Niat menolong itu kita. Ke pasar bawa duit. Lalu ada orang yang fakir miskin, sakit hidupnya ini berdagang yang balapak aja sini. Anggaran balapak aja pun sini ini dagangannya kada banyak. Larang sedikit pada yang di toko ganal. Lalu kita tuh karyakan niat menolong sini. Mau kita menukari di toko ganal, tak merasa sedikit, cuma orang tuh banyak kunjungan. Kita menolong nang sakit ini, kita tolongin nang sakit. Marah kita bakalah mau di toko ganal 1.000 tak murah. Nang balapak nang dagang kecil ini 1.000 tak haram. Niat kita menolong orang yang lemah ekonomi. Jadi pahala kita. Dan itu jadi sedekah sir. Nang 1.000-nya tuh. Kita tahu harga mau di toko di 5.000, di toko ganal. Namun nang balapak ini 6.000. Nah, jadi hati kutu karyakan jadi 1.000-nya aku pada sedekah sir. Soalnya mau di toko kita 5.000 aja toko ganal. Inya menjual 6. Jadi kita pakalah nukarin nang 6, niat nang 1.000-nya itu sedekah sir. Nah, nang ke-9, nusratul mazlum, niat menolong orang nang dizalimi.
andaikan ada orang yang terzalimi ya kita tolong. Yang ke-10 izalatul munkar walau bil qalbi, menghilangkan kemungkaran walaupun di hati, menegur kemungkaran itu mengkadaui dengan lisan dan tangan di hati orang. Nah, salah satu 10 itu niat kita masuk ke pasar, maka akan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sini dulu niat dukhulil khala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna fil 'ilmi 'amila. Hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inna khalqika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.